Selamat sore sahabat podcast APMD. Eh, Sore ini kami main lagi ke Johor, ya Bu Duku ya. Iya. Nah di samping kanan saya Bu Duku, perempuan, pejuang, dan banyak sekali prestasi kemasyarakatan yang akhir-akhir ini booming di media dan jadi buah bibir masyarakat. Sengaja kami main dan ngerusui lagi Bu Duku. Senang pokoknya banyak cerita dan narasi dari Bu Duku kan. Bu Duku Retna Ningsih. Iya, Pak. Ya. Eh, Bu Duku, kita senang banyak ini ya apa pelajaran dari Johor yang juga sampai ke kampus APMD. Meskipun kebetulan Bu Duku juga nih sahabat podcast APMD adalah juga sekarang punya kartu mahasiswa APMD nih. Wah, kan gitu. Memang pas gitu. Harapannya besok jadi Bupati Sleman. Kan? Amin, amin ya. Sahabat podcast yang ber-KTP Sleman harus dukung. Wajib ya. Nah, sore ini kita khusus eksplor tentang bagaimana relasi kepemimpinan Bu Duku ya terhadap masyarakat dan juga bagaimana tantangan ya terhadap pihak eksternal kebutuhan. Bu Duku, ada berapa jiwa yang ada di Johor, Bu Duku? Kalau untuk jumlah penduduk kurang lebih 3.400 jiwa yang ber-KK dan ber-KTP di wilayah padukuhan saya. Oke. Kalau untuk jumlah kakaknya kurang lebih 1.200 kepala keluarga. 1.200-an ya. Iya, belum termasuk anak kos, Pak Adi. Tuh, mahasiswa PMD ya, laporan ke Bu Duku ya. Kalau kosnya di Johor ya. Ini Bu Dukunya baik dan sangat humble ya gitu. Kita sore-sore ini juga dibawa ke kafe apa nih Bu Duku? Ini Bumi Gayo. Jadi kita sore ini sambil membuat podcast, Ya. kita menikmati kopi Gayo. Kopi Kopinya Gayo. aja. Masuk dalam wilayah kekuasaan Bu Duku. Nah, sekalian promosi ya. Nah, Bu Duku, kita baru mendengar Bu Duku baru saja berjuang bersama masyarakat untuk mensikapi ya. Jadi pemirsa, mungkin desa di tempat sahabat juga akan ini ya terjadi juga seperti ini, ada pihak ketiga, pengusaha ya, mungkin di Kalimantan tambang misalnya, di Sumatera perkebunan ya, atau kemudian yang sekarang juga masa pandemi ini bisnis telekomunikasi sangat seksi lah ya Bu Duku ya. Bu Duku kita ini baru saja berhasil ya untuk karena advokasi ya Bu Duku. Bisa diceritakan Bu Duku, ini drama konfliknya ya, drama konfliknya keren pemirsa. Ini di tengah kota Jogja loh ya. Ini bukan di Kalimantan, bukan di Papua ya. Padukuhan Johor itu hutannya hutan besi pemirsa, sahabat ya, hutan besi, hutan di mana perangkat telekomunikasi sekarang itu menggantikan pohon-pohon di kota. Nah, Bu Duku baru saja mengadvokasi bersama warga. Kita dengar ceritanya Bu Duku ya, sahabat ya. Gimana Bu Duku ceritanya dulu? Baik Pak Ade, selamat sore Pak Ade. Iya, selamat sore Bu Duku. Selamat sore juga kawan-kawan sahabat podcast APMD. Mungkin kami sekedar berbagi ya, beberapa waktu yang lalu Ya. untuk wilayah Padukuhan Johor memang kami sempat terjadi konflik antara warga masyarakat dengan salah satu provider. Mereka akan masuk ke wilayah Padukuhan Johor itu dengan menanam tiang fiber optik. Iya. Kemudian sebenarnya di wilayah padukuhan kami itu dari tahun 2019 sudah ada kesepakatan warga bahwa tidak akan terjadi lagi penanaman tiang fiber FO. Mengingat di wilayah kami itu tiang sudah banyak, kemudian jaringan kabel juga sudah banyak, belum ada pengaturannya seperti itu. Dalam perjalanan dari tahun 2019 sampai dengan
awal atau akhir tahun 2020 sudah ada 3 provider mencoba masuk ke wilayah Padukuhan. Namun kami temui baik-baik dan kami sampaikan bahwa di wilayah Padukuhan kami atas dasar kesepakatan warga tidak ada lagi untuk penambahan tiang fiber FO. Namun kemudian di awal-awal tahun 2021 ini terjadi drama itu. Warga masyarakat Padukuhan Johor melawan korporasi besar penyedia jasa informatika, karena di musim pandemi salah satu dampaknya adalah saham informatika ini rupanya naik. Telekomunikasi ini naik karena kebutuhan untuk Zoom meeting, kemudian untuk pelajaran yang daring untuk anak-anak SFH, BFH itu ternyata mengakibatkan saham di sektor informatika ini semakin naik. Bisnis menggiurkan ya Bu Duku? Iya. Oke. Kemudian di bulan Januari itu ada salah satu provider mulai berkegiatan di wilayah Condong Catur, bukan di Padukuhan kami. Mereka sudah mulai menggali. Yang ekstrimnya ada patok batas tanah warga itu juga digali demi mereka bisa menanam tiang. Pasang tiang. Iya. Kemudian itu terjadi tanggal 10 Januari 2021 mereka sudah mulai berkegiatan menanam tiang di 2 padukuhan. Kemudian kami tanggal 25 Januari itu terkait menyikapi hal itu, desa memfasilitasi kami duko-duko para duko untuk ketemu dengan provider itu. Provider ini. Kemudian di situ mereka menjelaskan bahwa mereka akan mulai penggelaran tiang, penggelaran kabel, penggelaran kabel bahasa mereka, dengan cara menanam tiang di wilayah Condong Catur. Pada sosialisasi tanggal 25 Januari itu, saya sendiri sudah dengan tegas untuk wilayah Padukuhan Johor tinggalkan saja Pak, panjenengan nggak usah masuk. Percuma, warga sudah menolak. Karena sudah komitmen sejak awal ya. Sudah komitmen sejak tahun 2019. Kemudian mungkin karena dianggapnya rapat pada tanggal 25 Januari itu, karena mereka datang setelah rapat dinas rutin Pak, Senin. Mungkin pikiran mereka duko-duko kurang memperhatikan karena sudah selesai rapat di luar jam dinas. Sudah rapat dinas, mungkin tidak efektif begitu menurut mereka. Terus kemudian mereka mengadakan sosialisasi lagi tahap 2 yang diundang. Ngumpulkan warga tuh Bu? Bukan warga. Cuma perangkat aja. Duko saja. Duko saja. Itu mereka kumpulkan lagi di balai kelurahan lagi. Siapa aja yang hadir Bu Duko? 18 duko hadir. 18 duko hadir. Jadi kalau tanggal 25 semuanya sepakat menuangkan di berita acara, semuanya menolak. Semua menolak. Terus di rapat tanggal 4 Februari itu mereka menawarkan kompensasi 65 juta untuk 13 padukuhan yang dilewati. 65 juta untuk 13 padukuhan yang dilewati. Oh, jadi dibagi ke 13 padukuhan. Kemudian di situ beberapa dukuh berbicara. Kalau mau turun ke masyarakat, silahkan sosialisasi kepada warga masyarakat. Tapi saya sendiri dari awal sudah jelas menolak. Untuk Padukuhan Johor, tolong Pak, yang di surat panjenengan sampaikan pada saya, rencana penggelaran kabel, itu jalan Sengkan Raya, kemudian masuk ke wilayah Juruk Sari, itu masih wilayah saya. Tolong untuk hal ini jangan dilakukan, karena di dalam wilayah kami sudah ada kesepakatan dari awal bahwa kami tidak akan menerima ketika terjadi lagi penanaman fiber optik seperti itu. Itu di sosialisasi kedua. Kemudian tiba-tiba tanggal 22 Februari datanglah mobil mereka itu. Provider sudah membawa tiang, sudah membawa orang-orang, siap menanam. Sampai di pintu masuk wilayah kami, karena saat itu kan saya sedang isolasi mandiri, karena saya tanggal 10 Februari itu swab PCR, hasilnya positif, klaster kelurahan Condong Catur juga. Jadi saya harus isolasi selama 14 hari, selesainya tanggal 24. Kemudian ternyata anak saya ini
kan swab antigen Pak. Ya. Saya positif kan seluruh Seluruh keluarga. swab. Ya, swab. Swab antigen. Anak saya yang kecil swab antigen tanggal 13 Februari juga positif. Oh. Maka saya dan anak saya itu isolasi. Selesainya saya memang tanggal 24 Februari. Tapi anak saya selesai tanggal 26 Februari. 2 hari bedanya. Iya, dengan 2 anak. hari. Kemudian tanggal 22 Februari karena saya tidak bisa turun ke lapangan, Ya. itu dari warga. Warga sendiri loh yang bergerak, bukan saya. Bukan saya yang menyuruh. Keren nih pemirsa. Dari warga sudah mengusir, Iya. istilahnya mengusir. Sudah pergi dong. Ya. Tapi ada juga oknum di Oknum. wilayah kami sendiri itu Warga? main pemangku wilayah juga. Pemangku Saya wilayah tidak juga. bisa Oh, sebutkan, iya, iya, masih iya. di bawah saya. Ah. Itu juga main mendatangi 2 ketua RT karena Jalan Sengaraya kan yang dilewati itu 2 wilayah RT, RT 5 dan RT 6. Bawa amplop yang isinya uang 250.000. Istilahnya untuk pelicin Untuk supaya pelicin, tetap bisa ya. jalan begitu. Untungnya ketua RT saya loh tidak bisa terbeli dengan uang 250.000 Ya. itu apalah artinya 250.000, nggak ada artinya dibandingkan kepercayaan warga masyarakat. Betul. Kemudian uang tersebut dikembalikan kepada oknum ini Oknum yang itu. ngubeng itu. Jadi ini menarik pemirsa. Jadi provider menggunakan kaki tangannya orang dari lokal ya. Nah, lokal. ini modus operandi di mana-mana gitu ya. Dulu Belanda juga pakai orang lokal menaklukkan kerajaan lokal gitu ya. Nah, ini terjadi di era milenial nih. Di atasnya RT Iya. lah strukturnya, tapi di bawahnya dukuh. Nah, ditebak sendiri ya. Jadi sahabat podcast yang belajar tentang desa, ini struktur yang juga menarik gitu ya. Bu Duku tadi cuma kasih ancer-ancer aja, monggo diekspor kira-kira itu struktur yang mana gitu ya. Kemudian dikembalikan kepada oknum tersebut uang 250, 2 RT 500.000 tuh Pak dikembalikan. Iya. Terus tanggal 24 itu dari pihak yang ngurusi perizinannya, saya juga tidak tahu dia itu jabatannya di provider itu tuh apa. Iya, Setiap saya tanya jabatan dia nggak bisa Dia nggak bisa jawab. nggak bisa jawab jabatannya apa. Itu telepon saya, kemudian di situ ada ancaman. Saya itu kan selesai tanggal 26. Ya. Pikir saya kalau misalnya saya mengadakan rapat dengan warga karena saya belum aman Betul. bertemu warga, paling tidak minggu depan loh Pak, tanggal Ya. 1 Maret wong saya selesai tanggal 26 Februari. Dia sudah mengancam saya, Buduko, saya ditarget hari Jumat tanggal 25 Februari tiang sudah tertanam di wilayah Buduko. Kalau Buduko tidak mengizinkan, maka ini kemudian menjadi kewenangannya dia sebut aparat, nama aparat. Gitu. Individu atau instansi? Institusi. Oh, institusi. Wah, berat Institusi nih. disebut. Berat ya. Kepala institusi. Kemudian setelah itu tanggal 24, oh ya nggak apa-apa Pak, saya juga biasa bertemu dengan beliau-beliau. Ya. Nanti kita jagongan lah, Mak, ngopi-ngopi, saya tidak apa-apa. Ya. Setiap hari juga berhubungan dengan beliau-beliau. Ya. Dan sejauh ini hubungan kami baik, Baik-baik tidak saja. pernah ada masalah seperti itu. Kemudian itu saya sudah bilang ya, nanti kami akan mencoba untuk bertemu juga berdiskusi dengan warga bagaimana baiknya. Kalau memang ini programnya pemerintah, ya nggak apa-apa warga mendukung. Tapi dari awal kan dia bilang ini swasta gitu. Kemudian setelah itu tanggal 1 Maret pagi datang lagi Pak, mobil bawa tiang lagi. Jadi berulang-ulang tuh mereka datang ya. Jadi kami tuh menolak itu sudah melalui prosedur ya, sosialisasi 1 kami tolak, sosialisasi 2 saya tolak. Ora percaya karo lambene duko. Tanggal 22 datang lagi, saya nolak warga. Orang percaya meneh, tanggal 24 ngancam duwe. Gue sadis nih ya. Sudah ada ancaman, main ancaman. Terus tanggal 1 Maret itu saya juga waktu itu baru rapat di Kalurahan. Sudah ditelepon sama salah satu ketua RT saya. Bu, ini tadi ada mobil provider lagi mau pasang tiang lagi, sudah kami usir, sudah pergi begitu. Dihalau. Iya, pagi sekitar jam 9. Kemudian sorenya datang lagi. Ya ampun.
datang lagi. Kayak gigih banget ya Bu Duku ya. Iya, datang lagi. Kayaknya wilayah Bu Duku ini wilayah emas deh kayaknya ya. Saya juga nggak tahu Pak alasannya. Kayaknya dia ini apa sentral sekali mengkonekkan beberapa area yang menurut satelit mereka ini tiang pancang di area kita nih mengkonekkan beberapa wilayah juga bisa jadi ya kayak gitu ya. Iya. Kemudian tanggal 1 Maret itu sore datang. Benar, setelahnya memang datang aparat Pak. Warga tidak ada yang memanggil. Kepolisian. Saya tidak menyebut nama. Saya tidak menyebut memang benar. Namun kemudian di lain waktu pun kepala institusi tersebut juga mengkonfirmasi pada saya memang kehadirannya di situ untuk memantau kegiatan penanaman tiang itu. Iya. Atas nama institusi mereka. Iya, tapi kan mereka tetap pengayom warga masyarakat toh, Pak. Betul. Ketika bertemu dengan beliau pun saya bilang, Pak, apapun keputusan warga kan panjenengan adalah pengayom masyarakat, Pak. Betul. Tetap mengayomi masyarakat kan, Pak. Masyarakat. Kemudian ya disitulah warga itu mulai istilahnya mulai melawan. Jadi terjadi gerakan dengan sendirinya. Tanpa perintah ya. Tanpa perintah. Spontan. Karena dari awal lah itu warga saya sudah berjejer-jejer itu Pak. Kalau saya biarkan sampai saya ngomong sama salah satu aparat juga saya ngomong, Mas, ini mau diteruskan, warga saya sudah bersiap di situ ya. Nek saya lepaskan nanti terjadi tindakan anarkis, jangan salahkan saya. Saya sudah 5 kali menolak tapi ini kok memaksa. Ricu sekali sore itu. Warga sudah berkumpul. Terus setelah itu atas inisiatif warga juga tanggal 2 kami berkumpul bersama. 2 Maret. Berembuk tetap prokes ya, di Balai Padukuan. Muatlah untuk perwakilan tokoh masyarakat dan ketua RT RW termasuk yang tadi itu kan juga hadir. Iya. Di situ terjadi macam-macam. Rembuk lah ya harusnya iya. ya. Di antaranya ya ada yang beliau bilang, ini kan jalan kabupaten, kewenangannya kabupaten. Seberapa kuat sih Padukuan untuk ngedoli? Nah, gitu. Akhirnya ini main kuasa ya. Iya. Itu versinya tadi oknum tadi. Iya. Terus kemudian di situ ya warga Jawa kan banyak juga latar belakang profesi, ada dosen, ada pengacara, ada macam-macam juga. Terjadi diskusi, kemudian terjadi kesepakatan dari semua wilayah, semuanya sepakat untuk menolak. Untuk tetap menolak. RT dan RW-nya. Kemudian kami buat berita acara. Sebenarnya berita acara ini kami siapkan bukan hanya untuk satu provider saja. Termasuk ke depan jika ada provider mau masuk lagi tanam tiang lagi ya itu yang kita sodorkan. Kami dari awal tidak menuntut kompensasi. Apalah arti uang itu dibanding kepercayaan warga itu kepercayaan warga itulah sangat-sangat. Mungkin ada ini masa lalu yang traumatik. Kenapa Bu Duku kok tidak mau lagi ada pancang? Karena atau wilayah Bu Duku atau wilayah Condong sudah terlalu banyak? Sudah terlalu banyak. Jadi memang kalau mau ditarik kembali di tahun 2019 itu memang pernah ada provider masuk. Provider masuk itu menanam tiangnya ratusan Pak. Ya izinnya cuma ngasih kami kompensasi 10 juta, kami bagi 10 RT. Per RT-nya mung 1 juta. Tapi mereka tanam tiang itu sampai pinggir-pinggir kali juga ditanami. Makanya karena traumatik dengan hal itu muncullah kesepakatan warga. Nah, setelah peristiwa tanggal 2 Maret kami buat surat pernyataan bersama warga tidak setuju penambahan tiang. Kamisnya jadi 2, 3 Kamis baru saya mintakan tanda tangan Pak Lurah untuk mengetahui Pak ini warga panjenengan sudah memutuskan seperti ini, tolong Pak diketahui. Terus setelah itu itulah yang menjadi kekuatan kami. Ternyata tanggal 10 Maret itu ada undangan pada saya, istilahnya rapat koordinasi untuk penanaman tiang di Jalan Sengaraya, Jalan Kabupaten. Kami diundang ke PU pada waktu itu. Bu Duku hadir sendiri. Saya hadir sendiri. Perempuan sendiri. Yang berkonflik warga. Saya perempuan sendiri. Sudah itu secara strata yang diundang saya paling bawah Pak. Iya. Jadi secara kuasa forum itu sudah saya katakan timpang. Yang diundang kepala dinas, kepala bidang. Ini monster-monster semua nih ya. Orang-orang besar semua, sementara Bu Duku gitu ya. Ditarik dari area kekuasaan di Johor, dibawa keluar gitu. Nah, bisa dibayangkan nih sahabat podcast. Nah,
Bu Duku, ini menarik sekali ilustrasi dan realita ya yang barusan diceritakan kepada kita. Nah, sahabat podcast, ini juga dilematis ya. Memang pembangunan di masyarakat itu memerlukan ini ya, kolaborasi ya dengan berbagai pihak, termasuk yang tadi Bu Duku ceritakan ke kita panjang lebar, provider atau siapalah gitu ya. Tetapi memang masyarakat punya cara ya, Bu Duku ya, punya cara, dan mereka pasti memperhitungkan atas kondisi sehari-hari. Tadi Bu Duku sampaikan sebenarnya alasan itu bukan tidak suka bisnisnya provider, ya, tetapi lebih kepada keamanan, keselamatan, ya. Karena sudah terlalu banyak tiang, Betul. kabel-kabel yang tidak beraturan. Lalu tata ruang Nanti juga ada ya. tata ruang, isu tata ruang masuk di situ. Sebenarnya isu utamanya tata ruang, bukan ya, menolak tiang betul. provider. Estetika ruang kita ya, betul. Kemudian betul. disaster juga masuk di situ. Betul. Bagaimana ketika terjadi musim Bencana, seperti ini, pancaroba ya, seperti pancaroba, ini, ya. ada hujan, ada angin. Sedangkan beberapa tiang juga bergesekan dengan persil warga, itu kan juga menimbulkan konflik sosial. Betul. Yang kami sorot itu saja sih Pak. Ya. Dari warga memang kesalahan terkait dengan hal itu saja. Ya, ini pesan penting sahabat podcast. Jadi silakan masuk deh ke wilayah kita. Kita juga saling membantu ya Bu Duku. Iya. Tetapi memang harus negosiasi dan Ada kearifan lokal di situ yang harus sedikit dihormati bersama. saling Ada dihormati, local wisdom. Ya. Dan setelah itu sebenarnya kisahnya belum selesai Pak. Jadi setelah itu Mediasi. di mediasi di dinas itu Dinas. deadlock. Ya, Deadlock, kemudian kebetulan warga kami jejaringnya banyak. ya. Ada yang WA secara pribadi kepada Ibu Bupati, kami ucapkan terima kasih Bu Kustini, langsung bergerak. Bu Bupati, nih suara asli dari Bu Duku Joho. Terima kasih. Iya. Kemudian ibu langsung screenshot saja awalnya mengirim kepada Pak Penewu, kemudian mengirim surat juga kepada beliau Pak Penewu, kemudian ditindaklanjuti mediasi. Di awal memang sebelum mediasi itu memang kami membuat semacam jawaban Pak, bahwa kami warga tetap ada kesepakatan awal. Kemudian karena sudah ada 8 tiang yang sudah ditanam, jadi izinnya itu cuma di jalan kabupaten, ternyata mereka juga tanam di jalan provinsi. Ini yang masih kami kawal untuk advokasinya, sebenarnya izinnya itu seperti apa, Kemana gitu ya? Iya, sedangkan pada akhirnya kan kami dimediasi di hari Senin berikutnya kami dimediasi oleh Panewu yang hadir dari masyarakat 6 orang dengan saya, 5 orang tokoh masyarakat termasuk RT yang berkonflik, ya. Terus juga ada salah satu sumber daya manusia dari kami untuk ini pendamping kami. Terus saya sendiri. Terus dari situ muncul kesepakatan yang pertama bahwa provider tersebut menghentikan kegiatan mereka di wilayah padukuhan kami sampai dengan izin yang keluar secara resmi, karena mereka juga ternyata izinnya tidak resmi Pak. Jadi memang tembusan dari Kominfo itu sudah ada. Kemudian yang di wilayah itu baru sifatnya rekomendasi. Belum izin final. Betul. Izin final itu semacam IMB di DPM PPT Sleman yang mengeluarkan. Sedangkan izin yang mereka kantong itu sifatnya baru rekomendasi dari PU, rekomendasi dari Kominfo. Ya. Jadi belum bisa mereka berkegiatan operasional. Sedangkan IMB-nya saja belum keluar. Dan yang saya heran itu mereka itu sudah berkegiatan dari tanggal 10 Januari 2021. Rekomendasi yang mereka sampaikan pada saya itu yang pertama tertanggal 1 Februari, yang kedua tertanggal 24 Februari tahun 2021. Jadi udah curi start duluan nih ya. Ketika itu dari sana telepon saya pakai mengancam itu. Nah ini sahabat podcast, memang harus teliti ya kita menerima ini ya, kerjasama, bawa duit banyak gitu ya, tetapi kami pernah ya melakukan APMD ya, melakukan kajian akademik Bu Duku untuk wilayah Sleman. Kalau tidak salah tahun 2016 deh, dengan Dr. Widodo, Dr. Yulistiawati dan Pak Triagus Susanto dan saya gitu. Waktu itu kita membuat konsep Smart City untuk Sleman. Kegiatan pertama saya adalah mengidentifikasi berapa jumlah tiang besi di Sleman.
Mohon maaf bagi teman-teman provider satelit gitu ya. Ada 500-an Bu Duku waktu itu, dan 400-annya tidak berizin. Tidak berizin. Ini mengagetkan sekali nih. Padahal kita tahu bahwa satu tiang itu Bu Duku ya, kalau kita lihat ya, rentang konstruksi satelit itu yang satu bangunan besi itu kan kualinya lebih dari satu tuh. Nah itu banyak sekali yang tidak berizin di wilayah Sleman. Berarti tiang yang makro ya Pak itu? Tiang makro, menara ya? betul. Kalau ini Itu kan sebelum FO ya, sebelum fiber optik ya. Yang mikro. Ya, yang ini yang Tempat mikro. kami mikro. Mikro ini sekarang teknologinya tidak tiang tinggi lagi, tapi cukup ya sekitar 2 meteran gitu. Tetapi ya 2, 3, 5 meter. ya. Lalu kemudian kemampuannya lebih dahsyat karena dia semakin kapasitas penggunaannya semakin besar, sahabat podcast. Jadi, nah ini juga dilematis. Siapa sih di kabupaten yang paling berwenang untuk menyatakan bahwa oke, pihak ketiga boleh masuk gitu, sehingga teman-teman di pedukuhan ya, di kalurahan gitu tidak bingung nih. Ini juga di wilayah lain, misalnya pembangunan hotel. Di dekat kampus kita ada tuh penolakan apartemen Bu Duku. Itu kita udah riset panjang. Dia bilang sosialisasi itu jadi syarat untuk dapat izin tuh Bu Duku. Nah, tapi hati-hati Bu Duku, bahwa sosialisasi yang biasa di kabupaten itu tanpa harus tanda tangan warga itu menyatakan setuju. Jadi kalau dia datang sore ini seperti saya nih, datang ke Bu Duku, ini udah dinamakan sosialisasi loh Bu Duku. Nah ini hati-hati sehingga pihak struktur di atas kita, apakah itu kabupaten, apalagi provinsi yang biasanya nerima memo dari Jakarta, itu hanya dapat foto kita sore ini, bentuk sosialisasi nih. Jadi nggak usah ceramah lalu ada tanya jawab, Ibu, Bapak setuju nggak? Kalau setuju tanda tangan gitu, enggak. Saya datang 5 menit aja itu udah sosialisasi Bu. Iya. Nah sehingga ini juga harus kita waspadai ya. Saya setuju dengan perjuangan masyarakat sipil ini biasanya akan tercidrai ketika soliditasnya udah kemudian ini ya. Iya, terkait tadi sosialisasi memang kemudian ketika mediasi di kecamatan itu memang muncul Pak. Iya. Sosialisasi itu bukan persetujuan. Betul. Jadi sosialisasi itu hanya semacam menerangkan saja bahwa ini proyek iya. akan dilaksanakan. Betul. Tanpa ada warga setuju atau Iya, tidak setuju. betul. Kemudian tadi saya sampaikan juga tadi karena terputus nggak Pak. Untuk hasil mediasinya yang hasil pertama mediasi. tadi Ya. untuk provider tersebut menghentikan pekerjaannya di Padukuhan Johor. Oke. Kemudian kalaupun izin sudah masuk, mereka tidak boleh menanam tiang, boleh numpang pada tiang yang sudah ada. Ya. Yang sudah ada, namun tetap juga nanti kami untuk ada MOU-nya Ada MOU dengan pemilik Betul. tiang tersebut. dan harus ada identifikasi aset Bu Duku. Iya. Bagi Bu Duku. Yang tadi, mohon maaf saya lanjutkan yang tadi, yang rentang tiang lama itu, yang tinggi itu, dulu kan izinnya misalnya perusahaannya Bu Ning. Tapi kan Bu Ning udah keluar ratusan juta nih. Akhirnya dia telepon teman-teman provider lain. Gua udah punya tower nih di Pedukuhan Johor. Lu mau pasang nggak gitu? Ini covered areanya mampu sekian. Itu bisnisnya menguntungkan. Akhirnya Bu Duku pasang, saya pasang, Putra pasang dan sebagainya. Lalu dia udah dapat untung tuh dari tower pertama. Nah, makanya sekarang sebenarnya pemerintah Kominfo punya kebijakan tower bersama. Iya. Tower Kemudian bersama. yang saya bicarakan lagi hasilnya tadi hasilnya ada tadi, 3 kesepakatan. ya. Yang pertama dari provider menolak, kedua kalaupun terpaksanya harus lewat ya harus numpang. Ya. Yang ketiga, yang ini berita baiknya Pak. Jadi di wilayah Padukuhan kami nanti sesuai janji beliau Bapak Kabid Bina Marga Kabupaten Sleman, Oke, itu Pak tahun Kabid. 2022 nanti Ya. akan dijadikan pilot project untuk penanaman jaringan utilitas informatika Oke. pakai menggunakan tiang terpadu dan jaringan bawah tanah. Bawah tanah. Sebenarnya harapan kami juga tidak muluk-muluk Pak. Ya. Yang di dalam wilayah dulu ditata. Kita tadi. Kami tidak alergi terhadap pembangunan, kemudian kemajuan zaman kami tidak alergi. Betul. Namun tolong hormati apa yang sudah menjadi kesepakatan warga. Yeah. Sekali lagi, local wisdom atau kearifan lokal di Yeah. sini yang berbicara. Kalau zaman dahulu kala,
kita itu mau lewat ada batu besar di sana saja pakai kulonun. Ya. Jangan sampai ini sudah 5 kali diingatkan untuk kembali. Masih nekat. Tapi masih nekat. Ya akhirnya kan benturannya dengan warga. Iya, dan warga kalau Padukuhan Johor teredukasi, Pak. Iya, betul. Dan kami mesti itu kesepakatan itu bold karena kami memang yang paling utama, unsur utama dari pembangunan wilayah di Padukuhan Johor itu memang pemberdayaan masyarakat. Seperti itu. Ya. Jadi nih, begitu nggih. Jadi teman-teman provider jangan berarti mengartikan bahwa Duku Johor, masyarakat Johor itu menolak sebenarnya. Nah, pasti ada titik kompromi, titik yang mempertemukan itu tadi. Misalnya local wisdomnya Johor seperti apa, Bu Duku dan teman-teman masyarakat akan memaparkan sehingga teman-teman provider menyesuaikan masuknya seperti apa. Tadi misalnya salah satu contoh, ditata dulu yang ada dulu gitu ya, lalu kemudian setelah rapi kita tumpangkan di sana, atau bagaimana kita membuat rancang barunya yang tadi Bu Duku ini mengawal kenyamanan warga Johor karena di pundak beliau ini kepercayaan ya Bu Duku. Nah, kepercayaan, amanah itu lebih bermakna. Dan apa tadi, ini bukan bicara tentang nggak butuh uang lah ya, ini bukan bicara nominal, ya betul, tapi kepercayaan di sini yang dipertaruhkan. Dan satu lagi ini masyarakat Johor pun juga akan terbantukan kalau teknologi FO-nya juga bermanfaat bagi masyarakat. Dan jangan lupa kalau udah pasang, udah disetujuin nih dengan local wisdom gitu, mungkin tahun keberapa atau bulan berapa gitu ya, jangan lupa CSR-nya untuk Johor juga dikasih gitu ya. Dan gitu berbicara ya, jangan disembunyiin gitu. Ini nggak boleh nakal. Iya, berbicara kebutuhan terkait dengan sinyal internet gitu. Di tempat kami jaringan yang sudah masuk itu sudah banyak. Yang BUMN ada, yang swasta ada. Juga ada. Harganya juga bersaing. Ada yang murah, ada yang mahal, seperti itu. Jadi bukan kami kemudian mengabaikan kebutuhan warga terkait SFH, WFH, bukan. Hanya memang di dalam Padukuhan sendiri infrastrukturnya sudah ada. Kenapa harus ditambah? Bagaimana kalau ditata terlebih dahulu? Dan kami juga acungin jempol juga ini Telkom Akses langsung kemarin berjalan, Pak. Jadi tiang-tiang yang lama tidak terpakai juga langsung diambil. Yang kelihatan miring juga langsung diperbaiki. Kabel-kabel yang sudah dipakai semuanya sudah dirapikan. Syukur-syukur nanti pemasangannya untuk pihak provider dan Pemda dikawal bareng-bareng. Lalu spot-spot untuk memasang barunya nanti juga hasil kesepakatan dengan Bu Duku dan rekan-rekan ya Bu Duku. Dan itu bisa multifungsi. Misalnya pas perayaan 17-an, ada nggak yang tiang itu bisa untuk memeriahkan pasang umbul-umbul gitu ya Bu Duku ya. Jadi multifungsi itu. Jadi keren sekali saya kira. Nah, mungkin kita akan sambung lagi nanti dengan Bu Duku. Ini asik nih sebenarnya, apalagi ada kopi gitu. Hujannya juga sahdu nih. Teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin lain kali kami akan datang ke desa atau pedukuhan teman-teman di sana gitu. Mudah-mudahan obrolan dengan Bu Duku ya bisa memberikan insight atau pemahaman yang mendalam bagi kita, terutama para dukuh-dukuh seluruh Indonesia gitu. Para lurah-lurah atau kepala desa juga, dan para bupati-bupati. Dahulukan kepentingan warga daripada kepentingan sendiri. Itu keren itu. Saya kira Bu Duku ini harus kita dukung. Ya memang kalau perempuan ini lebih militan daripada laki-laki sebenarnya. Ya itu udah terbukti gitu ya. Oke, gitu dulu pemirsa, kami mohon maaf jika banyak kesalahan gitu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Bu Duku ya. Siap. Sukses Bu Duku ya. Terima kasih. Semangat terus, jaga kesehatan. Terima gitu. kasih Pak Adi. Covid-nya terkendali nggak di sini Bu Duku? Terkendali. Ini ya? sudah dapat gelar LC, lulus Covid. Oh. Aku kira LC itu apa gitu ya. Nah, itu sahabat di ini. Jadi Johor bisa memberikan ini referensi bagi kita ya, terutama bekerja sama dengan pihak ketiga gitu ya.
Jadi sebenarnya ini konflik ini bisa dikelola gitu ya Bu Duku ya. Nah, struktur Bu Duku di bawah juga jangan diabaikan deh gitu ya. Karena yang kita ingin berdayakan itu sebenarnya manusianya gitu ya. Jadi kemitraannya harus betul-betul cair gitu ya. Tidak boleh juga atas nama instansi atau jabatan tertentu menekan yang bawah. Ini bukan zaman Belanda lagi ya. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi Bu Duku ya. Tidak terjadi di tempat lain. Cukuplah di Padukuhan aja. Bu Duku ini keren sekali. Oke gitu dulu ya sahabat. Kita ketemu lagi lain waktu ya Bu Duku ya. Siap. Siap ya Bu Duku ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore semuanya. Selamat sore.